Shalom alaihim. Ya, hak semeak Yom Habikurim. Ya, perayaan buah sulung, perayaan yang ketiga yang kita laksanakan di tahun ini yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Kita masuk pada hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. Karena hari ini hari kebangkitan Tuhan kita yang membangkitkan kita semua. Ya, di pagi ini Bapak Ibu, materi kita yang akan kita bahas yaitu Dia bangkit, berikan persembahan terbaikmu. Amin. Ya, Tuhan Yesus bangkit di hari Sabat. Ya, kalau ikut perhitungan Tuhan Yesus itu meninggal di hari Rabu. Ya, Rabu ke Kamis 1 hari, Kamis ke Jumat 2 hari, Jumat ke Sabtu 3 hari. Ya, jadi perhitungan kita itu benar. Jangan sampai kita hitung dari hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti belum sampai 3 hari. Baru sekitar 2 hari atau 1 hari saja. Karena hari pertama adalah hari Minggu, bukan hari Senin. Ya, jadi kita ikut perhitungan yang benar. Kita sudah melaksanakan Pesah, kita sudah melaksanakan roti tidak beragi 1 minggu, kemudian kita melaksanakan kebangkitan Tuhan Yesus di perayaan buah sulung. Nah, Bapak Ibu, sama kita ketahui bahwa ketika Paskah, ya, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya selaku anak domba untuk menebus dan membayar kita lunas di hadapan Bapak Yahweh, supaya dosa-dosa kita juga dihapuskan. Nah, setelah itu Yesus mati. Ya, setelah dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak Yahweh, maka dia mati. Secara jasmani dia memang mati, ya. Tapi secara roh kan tidak mungkin dia mati. Dia Tuhan. Ya, dia yang memberikan hidup, dia juga yang mengambil hidup. Ya, jadi bukan berarti bahwa ini ada Yesus berdoa kepada siapa. Ya, dirinya sendiri, karena dia adalah Tuhan. Ya. Sehingga apapun yang dia mau lakukan, ya dia lakukan saja. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan di langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi pun dia berkuasa. Oleh karena itu, pertanyaannya, ketika dia mati, ya, kenapa Yesus harus turun ke dunia orang mati? Ya, nah, kenapa Yesus harus turun ke dunia orang mati? Kita lihat Bapak Ibu. Secara tradisi Kristen, kalau ditanya kenapa Yesus harus turun ke dunia orang mati, khususnya dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Silakan nanti Bapak Ibu baca di kitab suci dan HP suci. Dikatakan bahwa ia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, itu berarti tempatnya orang mati di mana? Di bawah bumi. Ya. Jangan orang berpikir bahwa nanti orang meninggal itu ada di atas. Tapi firman bilang dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, tujuan Yesus turun ke dunia orang mati atau biasa dikatakan Sheol ada beberapa Bapak Ibu. Ya, yang pertama sama kita ketahui bahwa dia turun ke dunia orang mati pastinya untuk mengalahkan maut atau kematian. Ya, di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Di situ dia harus menyatakan bahwa dia ini Tuhan yang punya kuasa. Dia harus mengalahkan maut. Kalau dia tidak mengalahkan maut, maka kita juga tidak bisa diselamatkan. Berarti maut yang menang dong atas dia. Sementara dia itu Tuhan. Dia itu yang menguasai kehidupan seseorang. Dia yang bisa memberikan hidup, dia juga yang bisa memberikan kematian untuk seseorang. Kapan saja, ya. Kalau kita lihat banyak orang saat ini tiba-tiba tanpa sakit, tanpa hujan, tanpa angin meninggal. Ya, Tuhan kalau sudah kasih turun SK dari Samain, tidak ada yang bisa lawan. Ya, yang ada yang bisa bilang kata tunggu dulu Tuhan, tidak bisa. SK keluar dan selesai. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati atau namanya Sheol itu untuk mengalahkan maut. Ya, karena dia berkuasa atas kehidupan, dia juga berkuasa atas kematian. Ya, yang kedua, di Sheol sana tujuan Yesus turun untuk membebaskan jiwa-jiwa yang menantikan Mesias.
khususnya orang-orang benar dari perjanjian lama yang tidak bisa masuk ke hadirat Elohim karena korban sempurna belum diberikan. Zaman perjanjian lama untuk menebus atau untuk membayar ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya oleh bangsa Israel itu dilakukan dengan anak domba. Ya, setiap perayaan pendamaian itu biasakan imam besar masuk ke ruang maha kudus membawakan darah domba, memercikan ke atas tabut perjanjian untuk menebus, membayar pelanggaran-pelanggarannya bangsa Israel. Ya, nah kalau itu darah binatang, itu kan berarti belum sempurna. Jadi harus dibayar dengan darah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang harus mengorbankan darahnya, tubuhnya untuk menebus dosa kita. Ya, kita sudah dengar waktu Paskah dan roti tidak berbagi. Bahkan sampai kemarin pun kita sudah bisa mendengar bagaimana pengorbanan Tuhan kita, yaitu Yesus HaMashiach. Nah, Bapak Ibu, zaman dulu pengorbanannya masih dengan pengorbanan darah hewan atau darah binatang. Ya, mulai dari zaman Adam sampai zaman sebelum Yesus, semua dikorbankan dengan darah binatang. Nah, mereka ini yang hidup bergaul dengan Elohim Yahweh, yang taat, yang betul-betul melaksanakan Torah, mereka ini yang menunggu di Sheol. Oleh karena itu, Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia orang mati, ke bagian bumi yang paling bawah, untuk menyatakan bahwa ini loh darah saya dicurahkan di tiang kayu salib untuk mengangkat kalian yang percaya pada zaman perjanjian lama untuk nanti terangkat ke Firdaus. Ya, nanti kita akan bahas sampai di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, zaman itu siapa yang bisa membebaskan bangsa Israel? Tidak bisa. Jadi hanya darah Tuhan Yesus. Makanya ketika Yesus mati, dia tidak langsung kan naik ke Samayim. Dia harus turun dulu ke dunia yang paling bawah, bagian bumi yang paling bawah, ke Sheol, supaya menyatakan kepada orang-orang yang mati, yang selama ini beribu-ribu tahun menunggu janji keselamatan dari Elohim Yahweh. Siapa dia? Yesus HaMashiach. Ya, oleh karena itu Yesus patut turun untuk rencana besar Bapa Yahweh, menyelamatkan orang-orang yang dari zaman perjanjian lama itu menunggu Sang Mesias itu, siapa yang menyelamatkan mereka. Ya, zaman Abraham, zaman Adam, zaman Moshe, ya, sampai kepada zaman Daud, mereka menunggu siapa yang nanti bisa membebaskan mereka dari dosa. Makanya Yesus turun untuk menyatakan kemuliaannya untuk orang-orang di bagian bumi paling bawah atau di Sheol. Nah, yang ketiga, Yesus turun ke dunia orang mati untuk mendeklarasikan kemenangan atas kerajaan maut. Bahwa selama ini maut yang orang percaya bahwa dikuasai oleh si setan, ya, Yesus turun untuk memenangkan, menyatakan kerajaannya, bahwa dia berkuasa di langit, dia berkuasa di atas bumi, dan dia berkuasa di bawah bumi sekalipun. Sehingga tidak ada kuasa setan pun yang mampu menguasai manusia. Ya, dia tunjukkan bahwa dia Tuhan. Dia tunjukkan bahwa dia punya kuasa. Tidak hanya sebatas dia duduk di tahta di Samayim, tapi dia harus turun di dunia paling bawah, menyatakan kemenangan, mengalahkan maut, mengalahkan si setan. Ya. Lalu kemudian yang keempat, Yesus membuka jalan bagi orang-orang percaya kepadanya untuk menerima hidup kekal dan masuk ke hadirat Elohim. Ya, yang tadi saya katakan, dia turun, dia menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, menyatakan kerajaannya, dan dia membuka jalan bagi orang-orang yang percaya kepada Elohim Yahweh. Ya kan, zaman dulu kan orang belum kenal Yesus. Yang orang kenal siapa? Bapa Yahweh. Nama Yesus belum disebut. Nah, oleh karena itu Yesus turun untuk menyatakan kepada orang-orang percaya bahwa mereka yang percaya kepada Bapa Yahweh, ini loh saya, Yesus, Yahweh itu sendiri.
yang datang untuk menyelamatkan kalian untuk hidup yang kekal. Ya. Jadi ini bukan sekedar simbolik, tapi bagian dari misi penebusan secara total rencana Bapa Yahweh untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana kita melihat pola Ibrani ya daripada misi penyelamatan ini, Bapak Ibu? Nah, makna kerohanian dari perspektif pola Ibrani, bahwa dalam pola Ibrani setiap tindakan Tuhan memiliki makna profetik dan pola berulang dan tujuan pemulihan. Ya, rencana penyelamatan Bapa Yahweh pernah saya katakan, Bapa Yahweh itu polanya berulang-ulang saja. Walaupun dengan cara-cara yang berbeda, tapi dia berulang-ulang. Nah, kalau kita punya jantung yang mendengar, maka kita tahu, oh ini polanya Bapa Yahweh. Ya, jangan sampai kita menutup jantung kita, menutup telinga kita, menutup hati kita, lalu kemudian setan yang membisikkan untuk kita, lalu kita mendengar seruan setan, padahal Bapa Yahweh sementara menyuarakan kebenaran kepada kita. Maka dari itu, buka jantung kita. Ya, berdoa minta Bapa Yahweh, minta jantung yang mendengar seperti Salomo. Kalau jantung yang mendengar seperti Salomo, maka hati pun berbicara. Kalau hati berbicara, maka hikmat diberikan untuk mengambil keputusan. Ya, nah, ada beberapa konsep penting ya dari tujuan Yesua mati dan turun ke dunia orang mati. Kita ada lihat beberapa. Sheol atau dunia orang mati, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa dalam pemahaman Yahudi kuno, Sheol adalah tempat orang mati, bukan hanya tempat orang jahat, tapi semua jiwa ditahan di sana sampai hari penghakiman atau penebusan, ya, yang terbagi dua bagian di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, jadi Sheol itu tempat semua orang mati. Ya, jadi bukan Hades, dia namanya Sheol. Di Sheol itu tempatnya ada orang yang mati dalam sebagai orang benar, ada yang mati sebagai orang yang tidak benar. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, itu cerita tentang apa Bapak Ibu? Lazarus dan orang kaya. Ya, jadi di Sheol itu terbagi dua. Bosom of Abraham atau pelukan Abraham, tempat orang benar, di mana Lazarus itu duduk di pangkuannya Bapak Abraham. Walaupun itu cuma berdekatan Bapak Ibu, tapi ada jurang yang sangat besar yang tidak bisa dilewati oleh orang kaya. Kan bisa saja mungkin pemikiran kita, ya manusia, ya tinggal dilempar tali atau bikin jembatan begitu, sampai, oh tidak mungkin. Yang Tuhan sudah pisahkan, pasti Tuhan sudah pisahkan, tidak mungkin disatukan. Orang jahat dan orang baik tidak mungkin disatukan. Orang percaya dan orang yang menyangkal Yesus tidak mungkin disatukan. Ya, oleh karena itu ketika kehidupan Lazarus miskin, ketika dia di dunia dan orang kaya hidup dengan senang-senang, sampai di Sheol terbaliklah. Ketika Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham dan orang kaya begitu kepanasan dan begitu kehausan. Ya, nah kemudian di Genihum. Genihum itu tempat penderitaan jiwa-jiwa jahat. Itulah yang tadi orang kaya, ya, atau Gehenna. Nah, jadi tidak bisa disatukan Bapak Ibu. Ada satu tempat, tapi jurangnya sangat lebar, sehingga tidak mungkin mempersatukan antara Lazarus dan orang kaya, karena memang Tuhan sudah pisahkan. Nah, Yesua sebagai Mesias masuk ke Sheol untuk membuka pintu keluar bagi orang-orang benar yang menanti janji itu. Janji itu apa? Ketika seperti dia sebutkan kepada penyamun, ya, yang berada di sebelahnya, bahwa pada hari ini aku berkata kepadamu, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, maka orang-orang percaya seperti Lazarus saat itu, ketika Yesus menyatakan kuasanya, dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Ya, nah jadi yang tinggal adalah jiwa-jiwa orang jahat.
yang nanti tunggu penghakiman terakhir. Pada waktu kiamat baru ada penghakiman terakhir. Nah, disitulah baru semua orang akan melihat kuasa dan kerajaan dari Bapa Yahweh yang diperintah langsung oleh Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kemudian kita lanjut. Kenapa Yesus harus turun ke dunia orang mati, Bapak Ibu? Ya, karena ada pemulihan untuk di Eden. Dalam akar Ibrani, semua karya Mesias bertujuan mengembalikan kondisi Eden, hubungan yang sempurna antara manusia dan Elohim. Kejatuhan manusia membawa kematian, yaitu kematian rohani dan fisik. Maka Mesias harus menaklukkan aspek-aspek itu. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dia harus memulihkan karena ada sebuah tali yang putus. Hubungan tali manusia dengan Bapa Yahweh ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Maka disitulah terputus kehidupan kekal. Harusnya Adam itu hidup kekal. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, kita juga pun masih ada di Taman Eden, Bapak Ibu. Iya kan? Pasti kita enak-enakan, tidak lapar, tidak haus, ya. Mungkin Bapak Aldo bergaul dengan singa-singa, iya, dengan buaya. Karena di situ pasti semuanya jinak, Bapak Ibu. Ya, Firman yang bilang gitu. Pada akhirnya Firman juga akan bilang begitu. Kita akan hidup bergaul dengan binatang-binatang buas. Nah, itu kehidupan di Eden. Makanya kenapa Tuhan Yesus mau mengembalikan itu. Dia kembali mempererat hubungan antara kita dengan Bapa Yahweh yang selama ini terputus, kembali disambung tanpa ada buku, tanpa ada tanda, mulus. Tidak ada. Kalau Tuhan Yesus yang bikin itu mulus, tidak ada. Itu ada dia punya benjolan-benjolan, tidak ada, ya. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus di kayu salib dia mati secara fisik. Manusia melihat bahwa dia mati secara fisik, iya, dalam kemanusiaannya, ya. Kemudian di dunia orang mati, dia mati secara rohani, keterpisahan, ya. Dia harus menyatakan kuasanya, kuasa Bapaknya di Samayim kepada orang-orang di Sheol, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Oleh karena itu dia menebus seluruh realitas eksistensi manusia. Jadi apa yang dipikirkan manusia tidak bisa melampaui apa yang dipikirkan oleh Bapa Yahweh. Rencana Bapa Yahweh tidak pernah surut, walaupun dengan pola-pola yang berulang. Tapi rencana keselamatan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari hubungan yang terputus itu tetap pasti jalan. Amen. Tidak mungkin, Bapak Yahweh bilang sampai di sini saja cukup penebusan Tuhan Yesus. Tidak, masih ada rencana besar yang Bapak Yahweh rencanakan untuk kita sampai saat ini, ya. Kalau sampai terputus pada saat Yesus, lalu kita nih dapat keselamatan dari mana? Iya kan? Justru rencana Bapak Yahweh terus berjalan. Berjalan kenapa? Kita bisa mengenal nama Tuhan Yesus. Dengan mengenal nama Tuhan Yesus, mempercayai Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat kita, mempercayai Dia bahwa Dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri, maka disitulah kehidupan kekal, keselamatan kita dapat. Ya, itu anugerah yang sangat terindah buat kita. Oleh karena itu, kenapa Yesus harus mati, harus turun ke dunia orang mati, dan kemudian Dia bangkit selaku yang sulung. Nah, yang berikut yaitu pola Mesias ben Yosef dan Mesias ben David. Ya, di dalam tradisi Ibrani, Mesias datang dalam dua pesan, dalam dua peran, ya Bapak Ibu. Satu, ben Yosef atau hamba yang menderita. Ini diwujudkan dalam penderitaan dan kematian. Dia menyerahkan diri, dia dihina, dia seakan-akan tidak dianggap, bahwa mungkin saat itu dia tidak dianggap selaku manusia, ya. Dia dicambuki, dia diludahi, dia dipukuli, dikatai segala macam. Dia betul-betul seperti kesekak yang tidak ada harganya, betul-betul menjadi seorang hamba, seorang budak. Dia menyatakan itu, Bapak Ibu, ya. Jadi dalam peran selaku Ben Yosef, ya, selaku hamba. Nah, kemudian dia datang, dia mati juga sebagai Ben David, raja yang menang.
ya, diwujudkan dalam kebangkitan dan kerajaannya. Dia mati, dia bangkit selaku raja yang besar. Ya, makanya kenapa sering saya katakan Yesua itu terus dikaitkan dengan Daud. Dia tidak dikaitkan dengan Abraham, dia tidak dikaitkan dengan Mose, ya, tapi Yesua anak Daud. Ya kan? Harusnya Yesua anak Yosef atau Maryam. Tapi biasa orang katakan Yesua ben Daud. Karena kenapa? Dia bangkit dan dia menaklukkan kematian. Dia menyatakan diri sebagai raja. Dan dia mendirikan kerajaannya, baik di Samaim, di bumi maupun di bawah bumi. Itu maksudnya, bahwa dalam kapasitasnya selaku seorang raja besar. Nah, kita akan melihat bagaimana kita melihat hubungan antara hari raya roti tidak beragi atau Hag Hamadsa dan hari raya pertama buah sulung atau Yom Habikurim dengan kematian dan kebangkitan Yesua. Ya, bahwa dalam rangkaian hari raya ini bukan hanya peristiwa sejarah bangsa Yahudi, tapi peta atau rencana Bapa Yahweh dari karya keselamatan melalui Hamasia Yesua. Ya, jadi semua perayaan-perayaan yang kita lakukan semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan Yesua. Ya, kalau kita memahami pola akar Ibrani, kita tahu apa rencananya Bapa Yahweh. Nah, hari raya roti tidak beragi atau Hag Hamadsa, ya, dimulai pada hari setelah Pesach atau Paskah 15 Nisan dan berlangsung selama 7 hari. Dalam periode ini tidak boleh ada ragi di rumah atau makanan maksudnya makanan yang beragi. Ya, di dalam Imamat 23 ayat 6 sampai 8. Ya, walaupun kita belum sempurna melakukannya Bapak Ibu, ya, masih terantuk-antuk, ya, masih tidak sengaja, ya, tapi Tuhan mau melihat kita mau melakukan, ya. Saya percaya setiap kita akan melakukan, setiap waktu pasti akan sempurna. Ya, kita bisa menahan diri untuk tidak makan makanan yang beragi. Nah, ragi itu Bapak Ibu, ya, ragi itu melambangkan dosa. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak membawa apa-apa, hanya tepung, ya kan? Mereka tidak membawa ragi. Memang itu dalam rencananya Bapa Yahweh. Karena pasti ada perayaan roti tidak beragi. Nah, dosa itu atau ragi itu melambangkan dosa atau kemunafikan atau ajaran-ajaran palsu. Ya, jadi jangan sampai kita terkontaminasi dengan ragi. Bukan saja ragi secara makanan Bapak Ibu, tapi ragi dalam bentuk dosa dan kedagingan kita. Ya, kadang-kadang Momomi bilang apa? Roh kuat tapi daging lemah. Ya, itu Bapak Ibu, daging itu yang bikin kita jatuh dalam dosa. Makanya kenapa ada perayaan roti tidak beragi, supaya kita mengejarkan diri kita, mari untuk sejenak kita jangan berbuat dosa dulu, karena ragi itu melambangkan dosa. Nah, Yesua adalah roti tanpa ragi yang dibilang matzah, tubuh yang tidak berdosa. Iya, dia tubuh yang tidak berdosa, dia tubuh yang tidak beragi, ya, dia tubuh yang suci dan mulia. Oleh karena itu, dia dikuburkan pada awal hari roti tidak beragi 15 Nisan, yang menandakan penghapusan dosa ragi dosa dari umat Elohim. Ya, nah, jadi selama ia berada dalam kubur, dunia bersih dari ragi. Satu momen kudus yang menggambarkan pengudusan secara total. Ya, ketika Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Tabir tirai bayi suci itu terbelah. Ya, itu menandakan bahwa ada kasih karunia Bapa Yahweh, anugerah Bapa Yahweh yang terbuka, yang selama ini yang ahli-ahli Taurat yang selalu menutup dengan mereka punya kekudusan yang merupakan kemunafikan daripada ahli-ahli Taurat.
Mereka menyatakan percaya kepada Bapa Yahweh, tapi mata rohani mereka tidak melihat bahwa yang mereka salibkan itu adalah Tuhan. Ya, makanya kenapa bait suci yang diagung-agungkan itu tirainya terbelah. Ya. Dan mereka terheran-heran. Mereka menyatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Nah, sudah terlambat. Sudah terlambat kenapa? Karena dosa perkataan yang mereka lakukan pada saat di depan Pilatus, mereka tanggung sampai sekarang. Ya, bahwa dosa orang ini kita yang tanggung. Nah, mereka tanggung sampai sekarang. Karena saat itu mata rohani mereka tidak melihat. Mereka dikuasai oleh setan untuk bagaimana menghancurkan Yeshua HaMashiach. Tapi apakah setan menang ketika Yeshua mati? Tidak. Justru setan kalah karena Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada-Nya. Nah, kemudian yang berikut, hari pertama atau buah sulung, Yom Habikurim. Ya, pada hari sesudah Sabat, imam harus mengantar omer atau berkas gandum pertama, ya, hasil pertama sebagai persembahan. Ini dirayakan pada hari Minggu pertama setelah Pesak, hari ketika Yeshua bangkit dari kematian. Oleh karena itu, Yeshua dikatakan sebagai buah sulung. Dia panen pertama, tanda akan ada panen penuh. Ya, ketika kita petik buah, ya, ketika panen, kan ketika dapat buah pertama kan pasti ada buah-buah yang lain tuh, pasti ada. Tidak mungkin cuma panen satu kali itu, pasti ada panen-panen yang lain. Nah, itu yang dinamakan panen penuh. Lalu kemudian Yeshua disebut buah sulung dari mereka yang telah mati. Yeshua mati dan Yeshua yang bangkit. Dia dinyatakan selaku yang sulung. Ya, nah, kebangkitannya adalah jaminan bahwa kita akan menyusul. Ya, maksudnya kita nanti juga akan dibangkitkan secara rohani dengan tubuh kemuliaan dan kita naik ke sama Yesus. Ya, pasti kita akan sama-sama dengan Yeshua suatu hari kelak. Ya, yang percaya di sini dengan Yeshua pasti akan ketemu dengan Yeshua. Ya. Nah, jadi Yeshua mati sebagai anak domba Pesak. Ya, kemudian dikubur selaku matsah yang tidak beragi, tubuh yang bersih, tubuh yang murni. Lalu kemudian dia bangkit sebagai buah sulung. Makanya tiga perayaan ini dia berhubungan. Nah, ketiga hari raya ini tidak hanya berdekatan, tapi digenapi secara tepat hari demi hari dalam hidup Yeshua. Ya, karena Yeshua adalah yang sulung. Dia mati, dia bangkit. Ya, nanti orang berpikir gini, lah Henok sama Elia juga terangkat, tapi mereka tidak mati, tidak masuk ke dalam dunia orang mati di bawah, tidak. Mereka langsung diangkat. Tapi Yeshua, dia menyatakan kemuliaannya, dia disiksa, dia mati, dia masuk ke dunia paling bawah di Sheol, menyatakan kuasa kerajaannya, baru kemudian dia bangkit selaku yang sulung. Itu luar biasa Tuhan kita. Nah, oleh karena itu roti tidak beragi, ya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemurnian dan kebenaran, menyingkirkan ragi-ragi yang lama. Jadi kalau masih ada ragi, ya, bukan berarti ragi di rumah lalu buang, bukan. Dan tadi saya katakan ragi itu sifat-sifat kedagingan kita, buang jauh-jauh, ya. Lalu kemudian buah sulung, buah sulung, yaitu kebangkitan Yeshua bukan akhir cerita. Itu awal dari panen besar, yaitu kita yang akan dibangkitkan bersama-sama dengannya. Ya, pada saat sangkakala berbunyi, Bapak Ibu, tidak ada yang tinggal di sini. Ya, percayalah, mengimanilah, yakinlah bahwa ketika sangkakala trompet dari Samaim berbunyi, kita semua di sini terangkat rame-rame. Ya, sampai di sana baru kita lihat, oh ada ini, ada ini, ada ini. Bapak Ibu senang tidak kalau kita ada sama-sama? Amin. Amin. Kita senang, ya. Kita semua terpilih
ya, untuk menjadi ahli waris kerajaan Samayim. Oleh karena itu Bapak Ibu, selaku penutup, ayat penutup di dalam Roma 6 ayat 5, jika kita telah menjadi satu dengan Dia dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dalam kebangkitannya. Ya, kalau Yesus mati untuk menebus dosa kita, maka ketika Dia bangkit, kita juga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan untuk mencapai kerajaan Samayim. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita